Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah ekonometrika pada pokok bahasan analisis regresi linear sederhana, yang mana pada prinsipnya analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh, sedangkan akan berbeda dengan analisis korelasi. Kalau analisis korelasi itu digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, sedangkan analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dalam variabel X terhadap variabel Y. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam analisis regresi ini kita dituntut untuk membangun sebuah persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Contoh ini merupakan contoh yang akan kita kupas kaitannya dengan pembahasan dalam analisis regresi, yang mana di sini dicontohkan variabel X yaitu pendapatan dan Y sebagai konsumsi. Dengan sampel sebanyak 14. Adapun pertanyaan penelitiannya, apakah ada pengaruh yang signifikan tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi? Hipotesis H0, tidak ada pengaruh yang signifikan tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi. Hipotesis alternatifnya H1, ada pengaruh yang signifikan tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi. Pada taraf signifikansi 5%, hipotesis diuji, hipotesis diterima. Sebagaimana tabel yang Anda lihat, di sini kita membutuhkan tabel penolong, yaitu ada tambahan 3 tabel, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Untuk menentukan nilai masing-masing tabel ini, yang pertama kita menentukan nilai X kuadrat. Caranya ialah sama dengan data variabel X, yaitu pendapatan, yakni 8, dikuadratkan dengan menekan shift 6, dilanjutkan dengan mengetik angka 2, selanjutnya di enter. Maka hasilnya ialah 64. Untuk menyingkat waktu, kita tinggal tarik ke bawah. Dengan cara yang sama, untuk variabel Y kuadrat ini, yaitu konsumsi sebagai variabel Y, dalam hal ini adalah 5, ketik bersama-sama shift dan angka 6, ketik angka 2, selanjutnya enter. Hasilnya ialah 25, kita tarik ke bawah. Untuk XY, ini maksudnya dikalikan sama dengan data pada kolom X, yaitu 8, dikali dengan data pada kolom Y, yaitu 5, di enter. Sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40. Untuk menyingkat waktu, kita tarik ke bawah seperti ini. Sedangkan untuk penjumlahan, kita menggunakan formula sum, buka kurung. Silahkan diklik dari awal, dari angka 8 sampai ke 14. Tutup kurung, enter, jumlahnya adalah 98. Kita tarik ke samping, maka selesailah dia. Hasilnya variabel X dengan jumlah 98, variabel Y 66,
X kuadrat 738, Y kuadrat 346, dan X dikali Y dengan jumlah 499. Tugas yang pertama di sini ialah kita akan melakukan uji pengaruh, yaitu kita akan mencari nilai R dengan rumus sebagaimana yang Anda lihat di sini. Ini dia rumusnya. Ya. Untuk Excel kita menggunakan Core. Silahkan dicari Corel. Klik 2 kali. Selanjutnya di blok data, semua data ini, semua data variabel X, koma. Kebetulan di laptop saya menggunakan koma, mungkin di teman-teman yang lain mungkin menggunakan titik koma ya, seperti itu. Selanjutnya kita blok array yang kedua, ini dia data variabel Y, ya, dalam hal ini konsumsi. Kita blok semuanya, tutup kurung, enter. Maka hasilnya ialah 0,869. Ini dia nilai dari R. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari koefisien determinasi atau R kuadrat. Caranya ialah sama dengan 0,869 ya, shift 6 diketik angka 2 dikali 100, hasilnya ialah 75,53. Artinya di sini ialah variabel X, yaitu pendapatan, memiliki pengaruh terhadap variabel Y, yaitu sebesar 0,869. Atau pada koefisien determinasi, yaitu pendapatan X, 75,53% ini berpengaruh terhadap konsumsi. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin naik tingkat konsumsi. Ini makna dari regresi linear. Selanjutnya, apakah pengaruh ini signifikan atau tidak? Maka kita akan mengujinya dengan uji hipotesis dengan menggunakan uji T dengan rumus T sama dengan R dikali akar kuadrat N-2 per 1 min R kuadrat. Kita lengkapi data masing-masing. R nilainya di sini kita tarik saja. N-2 itu jumlah sampel, dalam hal ini 14. Ini dikurangi 2, hasilnya 12. R kuadrat dengan cara yang tadi kita kuadratkan 0,755 1 min R kuadrat sama dengan 1 min R kuadrat, ini dia hasilnya 0,245. Selanjutnya ialah kita akan menyelesaikan yang ada di dalam kurung dulu ya. N-2 per 1 min R kuadrat sama dengan nilai N-2 itu ialah 12 dibagi 1 min R kuadrat. 1 min R kuadrat ini ialah 0,245. Kita klik di enter, hasilnya ialah 49,036. Selanjutnya hasil bagi ini selanjutnya kita akar kuadratkan sama dengan mengklik ESCII seperti yang ini, klik 2 kali, klik nomor jumlah ini tutup kurung, enter. Hasilnya ialah 7,003.
Akar kuadrat 49,036 ini yaitu 7,003. Sekarang kita akan menentukan nilai T ya. Untuk akar kuadrat kita temukan untuk R 0,869. Sekarang kita menentukan nilai T hitung sama dengan ya R 0,869 dikali ya SQRT. Ini dia SQRT, hasil pengkuadratan ini hasilnya ialah T hitung sebesar 6,086. Kita akan bandingkan dengan di tabel. Dalam hal ini saya menggunakan buku statistik Sugiono ya. Kita cek nilai-nilai distribusi T pada taraf signifikansi alfa 0,05 jika kita menggunakan two-tailed test ya, 0,05 pada saat N sama dengan 12 ya, 2,179. Nilainya 2,179 yang artinya T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dengan menerima hipotesis alternatif yang artinya ada pengaruh yang signifikan tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi. Untuk uji pengaruh dan uji hipotesis sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan membangun persamaan matematis Y sama dengan A plus BX. Silakan diperhatikan caranya. Untuk N itu adalah 14, kita ambil dari sini. N itu adalah jumlah sampel ya, jumlah total keseluruhan sampel. Sigma X 98, sigma Y 66, X kuadrat 738, untuk Y kuadrat 346 dan jumlah X dikali Y 499. Yang pertama di sini kita akan menyelesaikan koefisien A dengan rumus sebagaimana yang Anda lihat di sini. Pertama kita menyelesaikan sigma Y sama dengan sigma Y 66 dikali sigma X kuadrat, enter. Hasilnya 48.708. Selanjutnya kita selesaikan yang di samping ini sama dengan sigma X 98 dikali sigma XY ya, dikali sigma XY, ini dia 499, hasilnya 48.902. Selanjutnya kita kurangi ya. Ini kita kurangi ya. Min 194. Sekarang kita menyelesaikan yang pada bagian bawah. N sigma X kuadrat sama dengan N 14 ya, dikali sigma X kuadrat, enter. Kita selesaikan yang di sampingnya lagi sama dengan sigma X dikuadratkan, sigma X ya, dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 10.332 dikurangi 9.604, hasilnya 728. Sekarang A sama dengan ya, min 194 dibagi 728. Hasilnya ialah min 0,266. Ini adalah nilai dari koefisien A. Selanjutnya kita menyelesaikan variabel B dengan cara yang sama. Kita selesaikan yang di atas dulu.
N dikali sigma XY sama dengan N dikali sigma XY. Terus ini dikurangi X dikali Y. Sigma X dikali sigma Y. Sigma X dikali sigma Y. Kita kurangi. Hasilnya 518. Selanjutnya kita menyelesaikan persamaan yang di bawah. N dikali sigma X kuadrat. N ini 14 dikali X kuadrat sama dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Hasilnya 10.332 dikurangi 9.604. 728 sama dengan 518 dibagi 728, hasilnya 0,712. Nah, inilah dia persamaannya. Jadi persamaan matematis kita sudah dapatkan, yaitu Y sama dengan A. A itu min 0,26 ditambah 0,71 X. Inilah persamaan matematis yang kita dapatkan dari data variabel X dan variabel Y, yang mana Y sama dengan min 0,26 ditambah 0,71 X. Selanjutnya kita akan menguji persamaan ini. Sekarang bagaimana penerapannya? Berikut penjelasannya. Misalkan sekarang pada saat pendapatan itu 9, ini katakanlah ini pendapatan 9, berapakah konsumsinya? Berapakah konsumsi pada saat pendapatannya itu sebesar 9? Sama dengan koefisien A, yaitu min 0,266 ditambah 0, yang ini B. Terus tadi itu pendapatan X, pendapatan itu X, variabelnya dinotasikan dengan X, otomatis di sini kita kalikan, dikali 9. Berapa tadi? 9 ya. 9. Maka tingkat konsumsinya adalah itu sebesar 6,14. Ini konsumsi. Pada saat pendapatan sebesar 9, konsumsinya sebesar 6,14. Selanjutnya, bagaimana kalau pendapatannya menurun sekarang menjadi 7? Kira-kira berapakah konsumsi? Dengan cara yang sama, sama dengan koefisien A ditambah koefisien B dikali 7. Ini dia, dikali 7 ini, dikali 7. Sama dengan 4,71 Pada saat pendapatannya 7,
maka konsumsinya menjadi 4,71. Ini artinya pada saat pendapatan menurun, konsumsi juga menurun. Kita contohkan tinggal satu, pada saat pendapatan sama dengan 5, berapakah konsumsi? Ini kita melakukan estimasi maksudnya. Ini adalah estimasi ya. Jika X sama dengan 9, ya, Y itu sebesar 6,14. Jika X sama dengan 7, Y sama dengan 4,71. Jika X sama dengan 5, berapakah Y? Kan begitu. Sama dengan ya, kali kita tambah koefisien B dikali 5. 3,29 ya. Pada saat pendapatan itu 5, konsumsi sebesar 3,29. Inilah hakikat dari regresi linear. Jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik, dan sebaliknya jika variabel X menurun, maka akan diikuti penurunan oleh variabel Y. Itulah prinsip dasar dalam analisis regresi linear sederhana. Seperti ini pembahasan dalam analisis regresi sederhana. Silahkan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.